cara kalian menghormati Maha Guru kalian? Atau kalian sudah merasa kuat untuk tidak lagi memiliki rasa hormat kepadaku? Cepat menyembah! Kurang ajar! Ya! Tahan! Tidak pantas manusia busuk macam kamu disembah-sembah. Setan! Kamu mencari kematian sampai ke sini, Nisana! Aku tidak akan berhenti mengikutimu sebelum tubuhmu kubenamkan dalam kuburan. Kamu tidak akan pernah mampu membunuhku, Wirat. Bahkan Raja Iblis pun tidak akan pernah mampu. Semua ilmu manusia memiliki kelemahan, Nisana. Tidak terkecuali Pancasona milikmu. Di awal kisah ini, kita diperlihatkan dengan Sudawirat dan Lokahita yang mana pada saat itu mereka sedang kebingungan mau melanjutkan perjalanan kemana. Setelah mereka berada di markas siluman cebol beberapa waktu yang lalu ketika Lokahita hampir saja meregang nyawa. Akhirnya mereka pun berniat akan pergi ke kawasan Malwapati saja, karena dengan kesana Sudawirat berharap bisa bertemu Durgandini gurunya yang kini tengah menghilang. Dan sebelum melanjutkan perjalanan itu, karena kehausan Sudawirat dan Lokahita pun berhenti sejenak di sebuah desa tersebut untuk mengambil air minum umum di sana. Dan di saat itulah ada beberapa pemuda desa di tempat itu yang terlihat tidak suka melihat kehadiran dua pasang pendekar tersebut, hingga salah seorang pemuda itu pun menghampiri untuk mencari gara-gara dengan Sudawirat menganggap sepasang pendekar itu tidak memiliki kemampuan apa-apa. Maaf Kisanak, apa nama desa ini? Desa ini tidak punya nama, tidak punya penduduk, dan tidak bertuan. Hei, kamu sendiri apa? Aku hantu, atau jin merkayangan. Buktinya sedikit pun tidak kalian anggap. Secuil pun tidak tampak di mata kalian. Sehingga seenaknya minum air kami tanpa minta izin. Bukankah air tembayan ini memang disediakan untuk para pengembara? Atau siapa saja yang haus? Pantasnya ada basa-basi. Meminta izin, itu tidak kalian lakukan. Wirat. Baik, kalau itu kalian anggap salah, kami minta maaf. Tidak segampang itu. Orang kota memang angkuh. Bih. Ya. Sungguh apa sekali para pemuda-pemuda kroco tersebut, mengira orang yang dihadapinya adalah pendekar cupu ternyata malah suhu. Sehingga di saat itu dengan kesaktian Sudawirat dan Lokahita, hanya dengan sekejap saja para pemuda kroco itu dibuat babak belur tidak berdaya. Setelahnya Sudawirat dan Lokahita pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali, dan kali ini mereka pun memutuskan untuk pergi ke Padepokan Jagat Saksana saja daripada ke Malwapati yang belum mereka ketahui pasti jalan mana yang harus dilewati. Aku bosan menghadapi pola penduduk desa seperti itu. Ayo, Bi. Ayo. Wirat, kita tidak jadi tanya arah ke Malwapati. Kita cari desa lain saja. Atau lebih baik kita kembali ke Jagat Saksana. Iya. Ayo. Ayo. Sementara itu terlihat Aditya Dewi Sintawati dan Kalyana Tantri yang di saat itu tengah memburu keberadaan Sudawirat kini telah sampai di perguruan Jagat Saksana dan bertarung melawan murid Padepokan di sana. Dengan tujuan yang telah mereka rencanakan sebelumnya, bahwa akan merebut kembali perguruan tersebut dari tangan kotor pendekar brutal si Sudawirat. Aditya pun menyampaikan pada murid-murid Jagat Saksana, jika dia datang karena memenuhi surat undangan dari almarhum Empu Krodanala untuk menyelamatkan Padepokan tersebut supaya tidak jatuh semakin dalam di jalan kesesatan Sudawirat. Mengingat guru besar mereka yang beberapa pekan ini tak kunjung kembali semenjak ditinggal ke Kadipaten Girisadersa, murid-murid itu pun bersikeras tetap ingin mengikuti jalan ninja guru Sudawirat. Lantas Aditya pun berkata, jika semua murid Padepokan tidak mau tunduk dan terus melawan maka mereka harus siap dihabisi tak tersisa karena telah mengikuti jalan sesat Sudawirat si pendekar bejat tersebut. Tuan bicara seperti melepas ludah. Apa Tuan berani bertanggung jawab kalau kami dibantai oleh guru Sudawirat? Karena kami berani membangkang. Sudah cukup banyak kawan-kawan kami yang dia bunuh. Kami tidak mau ada korban lagi, Tuan. Benar pendekar, hampir separuh kawan-kawan kami terbunuh.
karena berani menentangnya. Kami akan membebaskan kalian kalau kalian sendiri ingin terbebas dari pengaruh jahat Sudawirat. Kecuali kalau kalian sudah mulai menikmati kejahatan yang disebarkannya. Kenapa kalian masih menyerang kami? Padahal kalian tahu bahwa kedatangan kami ke sini untuk menolong Padepokan Jagat Saksana. Itu yang diperintahkan Sudawirat, Nyai. Siapapun yang datang ke Padepokan harus diserang dan dibunuh. Betul, Nyai. Aku ingin tahu tekad kalian semua. Apa masih ingin menjadi murid Sudawirat? Atau kembali menegakkan wibawa Padepokan Jagat Saksana ini? Setelah mendengar perkataan Nyai Dewi dan Aditya yang membuat perasaan mereka tenang, akhirnya para murid-murid Padepokan itu pun percaya dan mereka akan menuruti apa yang dikatakan Aditya. Kemudian di malam harinya, mereka akhirnya berkumpul dan membahas rencana selanjutnya sambil menunggu kedatangan Sudawirat di Padepokan Jagat Saksana. Mengingat para murid-murid perguruan itu yang masih dicekam rasa ketakutan akan pemuda brutal pemilik Aji Rengkah Gunung tersebut, Aditya dan Dewi Sintawati pun berjanji akan tinggal di sana beberapa waktu sampai Sudawirat kembali. Sebenarnya kami sudah berhasil mengalahkan dia di Giri Sadersya. Tapi sayang, kami belum berhasil membunuhnya. Nyai, Kakang, saya mau pamit ke belakang dulu sebentar. Iya, silakan. Ya. Apa rencana Nyai Dewi? Aku sudah bersumpah untuk membunuh semua orang yang mempunyai ajian Rengkah Gunung di Tia. Dan aku yakin Sudawirat pasti akan kembali ke sini. Apa kamu ada rencana lain? Kelihatannya Tantri kurang senang kalau terlalu lama menetap di sini, Nyai Dewi. Tidak apa-apa, lain kali kita bisa berkumpul lagi. Lebih baik kamu bicarakan baik-baik dengan Kalyana Tantri. Iya, saya sendiri ingin sekali lagi menghadapi Sudawirat, Nyai Dewi. 2 kali dia berhasil mencederai saya. Sementara itu terlihat Kalyana Tantri yang duduk melamun sepertinya tampak sedang gelisah memikirkan sesuatu yang tidak diketahui sebabnya. Tidak lama kemudian, Aditya pun datang menanyakan kegelisahan Tantri, karena memang ia terlihat merasa tidak nyaman di Padepokan Jagat Saksana tersebut. Akhirnya Tantri pun menjawab bahwa ia kangen ingin ketemu boponya karena sudah cukup lama ia tidak berjumpa semenjak beberapa waktu mereka berdua meninggalkan Kalinggapura. Lantas melihat kekasihnya yang tertekan atas rasa kegelisahannya, Aditya pun merasa kasihan lalu ia pun mengajaknya untuk berkunjung ke Kalinggapura meski Aditya di saat itu sedang mengemban tugas menunggu kedatangan Sudawirat. Kemudian Tantri menolaknya, jika mereka berdua ke Kalinggapura tentu saja hal tersebut akan mengganggu rencana Aditya untuk menyelesaikan tugas dalam memburu Sudawirat. Tantri pun berkata bahwa ia bisa pergi ke sana sendirian tidak perlu diantar dan ia berjanji akan segera kembali setelah bertemu dengan boponya. Tapi apa salahnya kalau saya mengantar kamu dulu ke Kalinggapura, lalu kita sama-sama kembali kemari? Saya takut kalau kita pergi Sudawirat datang. Dan saya tidak mau kalau semua murid Jagat Saksana mengira bahwa Kakang sengaja menghindar dari lawan. Baik, saya akan tetap tinggal di sini sampai Sudawirat datang. Dan di keesokan harinya, akhirnya Sudawirat dan Lokahita pun kini telah sampai di sebuah desa yang menjadi kawasan Padepokan Jagat Saksana. Para penduduk di sana pun sontak berlarian seperti sedang ketakutan setelah melihat kembalinya pendekar kejam tersebut. Melihat hal itu, Sudawirat pun menganggap bahwa ketakutan para penduduk di sana mungkin karena mereka semua tunduk kepada Sudawirat seperti dulu ketika pertama kali ia mendatangi desa tersebut. Namun Lokahita pun tidak berpikir demikian. Sebab ada sesuatu yang aneh dan beda dari sikap mereka yang sepertinya terlihat was-was bukan mencerminkan sikap tunduk pada mereka berdua. Saya merasakan ada sesuatu yang mereka harapkan dan perasaan was-was. Ayo, Bi. Sementara di perguruan Jagat Saksana saat itu Dewi Sintawati dan Aditya telah mendapatkan laporan dari salah seorang murid yang melihat kedatangan Sudawirat yang sudah sampai di kawasan desa tersebut yang sebentar lagi akan tiba di Padepokan. Nyai Dewi pun kemudian memberikan perintah kepada murid-murid Jagat Saksana, agar tidak panik dan bersikap wajar seperti biasa saja ketika pendekar bejat itu sampai di Padepokan. Dewi Sintawati pun meyakinkan mereka bahwa ia sendiri dan Aditya yang akan menghadapi Sudawirat dan juga Lokahita nantinya. Cara kalian menghormati Mahaguru kalian? Atau
kalian sudah merasa kuat untuk tidak lagi memiliki rasa hormat kepadaku. Cepat menyembah! Kurang ajar! Ya! Tahan! Tidak pantas manusia busuk macam kamu disembah-sembah. Setan! Kamu mencari kematian sampai ke sini, Nisana! Aku tidak akan berhenti mengikutimu sebelum tubuhmu kubenamkan dalam kuburan bersama aji rengkang gunung yang kau miliki. Kamu tidak akan pernah mampu membunuhku, Wirat. Bahkan Raja Iblis pun tidak akan pernah mampu. Semua ilmu manusia memiliki kelemahan di sana. Tidak terkecuali Pancasona milikmu. Sudawirat yang pernah berkali-kali menghadapi istri mendiang Mahasura itu pun mencoba meyakinkan diri dengan mengatakan bahwa semua ilmu pasti punya kelemahannya masing-masing. Padahal dirinya sendiri pun jelas-jelas tidak mengetahui bagaimana cara mengalahkan Pancasona sebab sudah beberapa kali ia selalu gagal. Sementara Lokahita yang menghadapi Aditya pun merasa khawatir akan keselamatan Sudawirat, karena ia pun tahu dan merasakan sendiri saat ia berhadapan di Girisadarsa beberapa waktu yang lalu ketika Lokahita hampir tewas olehnya. Mengingat betapa saktinya ilmu pedang serta kanuragan Dewi Sintawati yang jauh lebih hebat dibanding dengan Sudawirat kekasihnya itu, Lokahita yang sambil bertarung itu pun sorotan matanya tak lepas untuk mengawasi pertarungan Sudawirat dan Dewi Sintawati. Sebab ia tidak ingin terjadi apa-apa pada Sudawirat, karena musuh yang dihadapi jelas tidak akan bisa mungkin dapat dikalahkannya karena memiliki ilmu Dewa Aji Pancasona tersebut. Akhirnya Sudawirat pun lagi-lagi dibuat babak belur tidak berdaya oleh Nyai Sintawati dan ia pun hampir saja mampus di sana. Untung saja Lokahita di saat itu segera melemparkan bola-bola racunnya ke udara untuk mengalihkan perhatian dan ia pun segera membawa Sudawirat kabur dari tempat tersebut. Setelah berada di pertengahan hutan dan jauh dari jangkauan musuh-musuhnya, Lokahita pun berhenti di sana untuk segera mengobati luka dalam kekasihnya tersebut dan menyandarkan di bawah pohon. Sambil merintih kesakitan, Sudawirat pun dibuat tobat menghadapi pemilik Aji Pancasona tersebut. Ia pun berkata sampai kapan harus kejar-kejaran jadi buronan istri Mahasura itu. Lantas ia juga mengatakan pada Lokahita, bahwa ia sebelumnya cuma menggertak Dewi Sintawati saja ketika ia mengatakan bahwa semua ilmu pasti ada kelemahannya. Karena sebenarnya ia sendiri pun merasa bahwa ilmu Pancasona tersebut sudah pasti tidak akan pernah bisa ia kalahkan meski dengan bertubi-tubi hantaman Aji Rengkah gunung andalannya sekalipun. Tidak, Wirat. Ucapanmu itu benar. Kita cari tahu kelemahan ilmu Pancasona itu. Kita cari guru yang mumpuni. Siapa yang tahu, Bi? Saya mengira itu hanya cerita dongeng dari Resi Sugriwa Subali. Kalau ilmu itu ada di tanah Jawa ini, maka pasti penangkalnya pun ada di sini, Wirat. Sudah, telan obatnya. Sintawati dengan Pancasona, pria mitra dengan rawa rontek. Kedua ilmu itu yang selama ini tidak pernah dipikirkan oleh Guru Durgandini. Kakak. Sementara di padepokan Jagat Saksana, Aditya dan Dewi Sintawati pun mengatakan kepada murid-murid di sana bahwa Sudawirat dipastikan tidak akan berani lagi kembali ke padepokan tersebut karena sudah dibuat babak belur seperti itu dan hampir saja mampus. Aditya juga berkata kepada Nyai Dewi, jika ingin benar-benar menghabisi Sudawirat supaya tidak lepas ketika ia kabur dengan ilmu halimunnya, Aditya pun berpendapat bahwa Nyai Dewi harus juga memiliki ilmu menghilang tersebut supaya dapat mengejarnya. Meski demikian, walaupun sudah diyakinkan bahwa Sudawirat tidak akan kembali, para murid padepokan itu pun masih sedikit dicekam rasa ketakutan atas kekejaman Sudawirat yang pernah dilakukannya di perguruan itu yang dulu telah menghabisi semua mahaguru di sana.
Dan kini di padepokan itu pun sudah tidak memiliki kepemimpinan lagi, yang membuat para murid-murid di sana pun juga menjadi kebingungan harus bagaimana melanjutkan perguruan sebab tanpa guru sebesar apapun padepokan pasti akan runtuh. Lantas Aditya di saat itu pun menyarankan agar murid tertualah yang membimbing adik-adik perguruannya. Aditya pernah mendengar kisah dari Wiku Upadita kakeknya, bahwa Empu Labdajaya memiliki adik seperguruan di mana adik seperguruannya itu mendirikan padepokan kecil di kawasan Gunung Muria yang namanya adalah Empu Sanjaya. Maka salah seorang murid pun bisa diutus ke sana dan menceritakan kepada sang empu tentang keadaan padepokan Jagat Saksana terkini demi menyelamatkan kelanjutan padepokan tersebut. Kita bisa menghubungi Empu Sanjaya dan menceritakan keadaan padepokan ini. Ya, itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Jagat Saksana. Sampai salah seorang di antara kami bisa diangkat menjadi guru. Apa rencanamu sendiri, Ditya? Saya akan menjemput Tantri di Kalinggapura. Baru kemudian ke pertapaan Wiku Upadita. Nyai Dewi sendiri? Saya akan mencari seorang guru ilmu halimun. Entah di mana.